Tiga dalam satu Nah. bingung nggak? Bingung lah. Ya makanya kau masih Islam. Eli. Lama sahabat Tani. Mana Allahnya? Mana Allahnya? Ya, terus dia punya firman menjadi manusia. Nah, ketika firmannya jadi manusia, diutus ke dunia, berarti nggak bersatu dong, misah dong. Ya, bisa. Lagi kau. Benar, bisa memang. Loh, berarti Allah sempat misah daripada firmannya. Bapak ini pisah sama firmannya. Wah, Tuhan Nggak. udah dua Saya nggak mau. bisa. Saya nggak kepancing nih. Saya nggak mau kepancing nih. Iya, makanya. Maknanya misa itu saya nggak mau kepancing. Saya tahu Oke, nih. jadi ketika firman itu diutus ke dunia, misah atau enggak? Bisa. Misah, Bisa. pisah. Berarti sempet Tuhan Bapak ini nggak ngomong dong? Nggak. Pernah nggak ada firmannya, kan pisah. Contoh, badan saya misah dari pikiran saya. Ya nggak bisa saya ngomong. Nggak, Itu. nggak. Ini saya tahu nih. Kan? Saya tahu nih. Suara Anda nyampe sini. Bisa Kak? Bisa nggak? Anda di situ, suara Anda di sini. Bisa nggak? Bisa, makanya suara saya nggak misah. Tadi Anda bilang firman misah dari Bapak. Nah Nggak, itu ya. statement. Karena kamu Ya. bilang udah misah. Kalau suara saya di rumah kau, saya Ya. pasti bilang suara saya nggak pernah misah dari saya. Kau tadi bilang Nggak, Bapak maksud- misah dari firmannya. Ya salah kau sendiri. Suara saya dengar di sini. Misah Badan, nggak? badan Anda di situ. Bisa nggak? Apa? Berpisah nggak dengan firman itu? Tadi kau bilang iya. Oke, sekarang aku tanya sekali lagi. Bapak pernah nggak berpisah dengan firmannya? Kalau gini, oke, saya paham ini. Kalau berpisah, dia tidak pernah. Tapi kalau bisa, ya. Ayo, gimana coba? Berarti Anda mau mengatakan suara saya pisah dari badan saya. Saya nggak pernah bilang suara saya misah dari badan saya, walaupun suara saya di rumah kau. Makanya statement kau itu kau pertahankan, kau pikir dulu. Ini saya lagi mikir nih. Pisah sama memisahkan. Nah, ini saya coba analisa ini. Pisah sama memisahkan tuh kayak gini. Gimana? Pisah. Itu pisah. Iya, Berarti ini jawaban, pisah dan memisahkan ini. berarti Ini jawaban pisah. saya benar dong. Bukan, sama. Karena yang tadinya satu menjadi dua bagian itu terpisah. Pertanyaan saya kembali lagi, apakah Bapak pernah berpisah dengan firman-Nya? Nggak mungkin. Tadi kau jawab berpisah, makanya. Bisa. Lama mikir. Iya ya, saya harus mikir ya. Nah, tuh kan. Makanya kalau misah itu udah pasti gini. Nggak, Ada dua bagian yang terpisahkan. Jadi jangan pernah bilang Bapak berpisah dengan firman-Nya. Statement itu tidak pernah ada di dalam Alkitab. Ini kau bernarasi. Saya lagi mikir Oten pun juga akan bingung kalau dengan kata-kata. Kalau saya nggak akan bingung karena saya bukan Oten abal-abal. Ya. Anda kalau nanya sama Oten abal-abal puyeng. Kalau Oke. nggak akan puyeng. Oke. Tapi Jadi sekarang Anda sudah ganti ya narasi Anda, jangan pernah lagi keluar atau terucap dari bibir Anda dengan mengatakan Bapak terpisah dari anaknya atau Bapak terpisah dari firman-Nya, karena itu tidak pernah ada. Yesus selalu mengaku, aku dan Bapa satu, bukan bisa aku dan nah Bapa. ini oke, logika ya. Pertanyaan saya, ketika Bapak mengutus firman-Nya, ya bisa nggak? Enggak. Artinya Bapak misalnya di surga, anak di bumi. Anak tetap ada di sorga dan juga ada di bumi. Suara saya tetap ada di dalam tubuh saya, juga ada di 1.300 orang di rumah ini. Oke, paham kalau itu. Kalau itu Iya paham. dong. Kalau Karena pikiran saya itu akan terus-terusan keluar. Makanya pikiran saya satu, bukan definisinya seperti bilangan seperti ini. Atau seperti ini. jadi makna Allah Bapa di surga sama anak di bumi ini gimana? Anak di bumi dan di sorga. Mana pernah anak itu terpisah dari bapaknya? Ingat, kalau anak tidak pernah terpisah dari bapaknya, anggap ini anak. Ini bapak.
Kalau ini tidak pernah terpisah, ya, jangan pernah mengatakan anak ada di bumi, Bapa di sorga, karena anak tetap ada di dalam Bapa. Satu di dalam Bapa tak terpisahkan. Oke, saya punya kesimpulan gini, gimana? Mungkin host punya apa namanya ngasih kalau Bapa di surga, anak di bumi, berarti Bapa di surga, anak di sorga kok, anak juga di sorga kok. Anak nggak pernah keluar dari sorga. bukan Yesus di bumi. Anak nggak pernah terpisah maksudnya. Oke, Yesus di bumi, Bapa di surga. Ini Yesus misalkan juga di sorga. bukan dalam bentuk fisik Yesus ada di dunia. Allah itu tidak ada fisiknya, karena Manusia. Allah metafisik. Yesus secara manusia. Firman itu tidak pernah dimaknai secara fisik. Jadi ketika firman yang adalah terang, kamu baca Yohanes 1 ayat 9. Ketika firman itu adalah terang, terang itu ke dunia, tetapi terang itu secara esensi juga tidak pernah terpisah dari Bapa. Saya kasih analogi. Matahari itu sampai ke bumi ini. Apakah esensi matahari yang tidak bisa kita jangkau, jutaan kilometer itu turun ke dunia ini? Kan tidak. Jadi jangan pernah mengatakan Allah itu bentuk fisiknya, karena Allah itu tidak ada bentuk fisiknya. Yesus sebagai firman, sebagai manusia itu gimana? Yang bentuk fisik itu adalah kemanusiaannya. Iya, kemanusiaannya maksud saya. Nah, pertanyaan saya, kemanusiaannya sama Allah ini maksud saya terpisah Beda. gitu. Allah bukanlah manusia. Bilangan berapa itu? Allah tidak manusia. Allah itu bukan berbentuk fisik. Jadi kalian harus memahami Yohanes 1 ayat 14. Firman menjadi manusia. Firman itu artinya mengambil kodrat manusia. Kalau ngambil, masih firman, saya ambil. Berarti yang dilahirkan itu ini. Bukan ini. Karena firman ketika menjadi manusia, dia tidak pernah berubah jadi ini tidak berubah jadi ini. Allah bukanlah manusia, manusia bukanlah Allah. Tetapi Allah mengambil atau menambahkan kodrat manusia. Itu yang disebut inkarnasi. Incarnate, masuk dalam daging. Ini masuk dalam lumpur, apakah ini berubah jadi lumpur? Oke. Lumpur tetaplah lumpur. Lipstick tetaplah lipstick. Apakah ini berkorelasi ketika Yesus mati dan diangkat sama tubuhnya itu? Korelasi apa? Nggak dikembaliin sama tubuhnya itu yang Emang dimaksud sejak kapan? Misal, kalau dikembaliin berarti sebelumnya diambil. Apa ini? Diksi apa ini? Pikir dulu sebelum bernarasi, saya bilang. Waktu Yesus diangkat ke surga dengan tubuhnya. Yang diangkat itu memang kemanusiaannya. Karena keilahiannya itu satu di dalam tubuhnya juga satu di dalam Bapa. Tak terpisahkan. Oke. Jadi gini, apa namanya, di dalam Islam pun ada firman juga yang bilang bahwa Yesus mati dan diangkat. Itu menjadi perdebatan kan, itu saya renungin terus itu. Mati dan diangkat. Di Oten juga dia mati dan diangkat gitu. Sebenarnya sudah nyambung tapi beda ini penjabarannya, ini beda-beda banget semua. Saya bingung gitu. Nah, ketika definisi menuhankan itu saya mengerti, nah baru saya punya kesimpulan. Dulu saya juga bingung, Tuhan, masa Tuhan tiga? Nah, ketika definisi Tuhan itu tunduk takluk secara mutlak, saya mengerti gitu. Coba. Maaf Pak, saya kasih tahu. Di dalam kitab agama sebelah tidak pernah menyinggung soal Kristen. Karena Kristen itu percaya Tritunggal. Tetapi yang disesatkan atau yang dikatakan sesuatu ajaran yang salah di dalam kitab tetangga sebelah, itu adalah Nasrani, bukan Kristen. Tuhan orang sebelah tidak sedang mendebat iman kita, tetapi iman Nasrani. Nasrani bukanlah Kristen. Oh iya, saya yang pernah dengar itu bidat ya, Nasrani itu. Nasrani bukan Kristen, tetapi yang disinggung sama yang sebelah itu adalah sekte Nasrani. Jadi yang sebelah itu sebenarnya umatnya itu salah memahami kitabnya, karena nggak ada kata Kristen di situ. Yang ada Nasrani, sedangkan Nasrani bukan Kristen. Oke. Ya, yang sering banyak pertanyaan itu memang saya pelajarin kan, tentang Tritunggal itu memang saya pelajarin betul.
Itu membingungkan saya juga, sama lama saya bingung itu. Tapi ketika tahu definisinya saya bisa mengerti. Cuman tadi juga gitu, masih bingung lagi ketika dipisahkan sama pisah tadi juga bingung. Tapi saya udah ngerti juga lah, udah paling nggak udah apa namanya bisa ngambil kesimpulan lah gitu. Kesimpulannya adalah Allahnya orang Kristen tidak pernah tiga. Tetapi Ya. yang dikatakan telah kafirlah orang yang menuhankan tiga dari yang tiga itu bukan merujuk kepada iman Kristen. Karena iman Kristen itu tidak tiga. Ilahnya orang Kristen itu cuma satu. Ya, ketika Anda juga mendefinisikan kita, tubuh kita, sama pikiran kita, saya juga ngerti lah. Nah, di situ saya sambung-sambungin match, oke. Gitu. Tapi saya harus banyak belajar lagi lah. Banyak yang apa namanya yang belum saya mengerti juga. Ya, memang Tuhan itu misteri kan. Jadi seberapapun kita pelajarin itu nggak pernah ada habisnya. Justru di situ saya punya kesimpulan gini, host. Saya pernah bayangin kenapa kitab suci tebelnya nggak sampai 10 cm itu 3000 tahun nggak pernah selesai dipelajari, diperdebatkan, nggak pernah selesai. Hal kerajaan sorga seumpama perkawinan. Ini bukan ngaco, bukan. Makanya kenapa kalau kamu baca dari mulai kitab Kejadian sampai ke Wahyu itu ngomongin kawin. Kawin, minggu depan aku kawin, pret, yang kawinin. Jadi kalau kamu lihat juga ya, demikianlah mereka tidak lagi menjadi dua, melainkan satu, dikawinin tuh Adam. Di Wahyu juga perjamuan kawin anak domba. Nah itu. Jadi sebenarnya apa ini kayak yang kita perbincangkan? Perbincangan tentang bagaimana mengembalikan hubungan manusia dengan Allah. Itu yang dilakukan Yesus 2000 tahun yang lalu. Lain lagi kan mode jawaban gua kan? Ini mode lain lagi. Yang penting esensinya sama. Nah, makanya Yesus selalu menarasikan hal kerajaan surga itu seumpama perjamuan kawin. Seumpama mempelai laki-laki dengan perempuan. Selalu begitu. Karena yang mau diperbincangkan ini adalah menyatukan kembali manusia dengan Allah dalam perjamuan kawin anak domba. Itu sebenarnya Pak Bro. Oke, saya paham. Saya memang nggak mau membahas dogma ya. Kalau dogma itu debat kusir kan. Tapi saya coba berlogika, apa yang Anda katakan itu saya logikakan semua. Saya coba sambung-sambungin gitu. Jangan disambung-sambungin. Nanti beda-beda, yang hitam kau sambungin sama hitam. Nah, nanti kalau itu masih klop. Nanti kau sambungkan pula merah sama hitam kan dengan nyambung lagi nih. nanti kalau saya bingung, Pak, Pak, satu benang merah yang sama. kalau saya bingung kan saya nanya lagi gitu kan, namanya belajar, Bro. Sebenarnya Bapak jangan nanya. Kalau bingung mau alap, Pak. Itu saran saya, Pak. Begitu kamu bingung, kamu sudah punya modal untuk mualaf. Dulu saya juga bingung masalah Tuhan tiga. Setelah saya tahu, saya mengerti. Nah, itu satu kesimpulan. Kan nggak satu itu aja, banyak hal yang harus saya pelajarin kan gitu, Pak Bos. Gitu. Tapi terima kasih lah, host. Nanti kapan-kapan saya coba kalau ada pertanyaan saya naik lagi lah. Gitu. Ya. Tapi intinya satu, saya bicara tentang ilahi. Saya mau kejujuran, saya mau kebenaran, saya bukan nggak mau ngeyelan. Tapi semua kesimpulan ada pada diri saya. Nah, kalau bingung saya nanya gitu aja kok repot. Karena ketika saya baca sendiri, saya bingung lah. Gimana apa? Nah, makanya Bapak, tahu nggak Pak? Tuhan Yesus itu tahu manusia ini pasti suka bingung cari Ya. Tuhan. Makanya kenapa Tuhan itu harus menjadi guru? Ya. Kenapa Yesus itu mengaku akulah guru dan Tuhan? Kenapa? Karena manusia ini banyak yang bingung. Nah, kebingungan Bapak harus Bapak tanya kepada guru. Betul kan? Oh, itu masalah itu saya, Iya. ada narasi host gini, Bapak, Yesus itu hidup kan. Oh, kalau hidup berarti saya tanya ini. Saya pernah nanya itu, host. Harus saya tanya, pasti kalau dia mau dengerin dan mau jawab, pasti kan itu. Karena saya nanya gitu kan. Nah, itu pernah saya tanyain. Misal Pak, Bapak ini lagi belajar, terus Bapak tersesat. Mungkin nggak Bapak nanya tukang becak? Nggak mungkin. Nanyanya siapa ya?
Ya, ya nanya. Ya, nego. Tapi- Jadi manusia itu hanya belajar dari Tuhan karena guru yang paling benar itu adalah Tuhan. Kalau Ya, ada ya, ya. mengaku Tuhan, Oh, tetapi yang- dia gini, kalau ada Tuhan mengaku, oh Tuhan itu mengajarkan begini, mengajarkan gini. Tuhan harus jadi manusia, harus jadi guru. Kalau Oh, ya. mau ngaku mengajar. Yang dimaksud- Jadi yang kalau ada iman orang yang bilang, oh Tuhan kami mengajar, minimal Tuhannya jadi guru. yang dimaksud host guru di sini adalah Tuhan ya. Kenapa? Yang dimaksud host di sini guru itu adalah Tuhan ya. Jadi nanya ke Tuhan ya. Tuhan jadi guru. Makanya Ya, Tuhan ya, itu ketika jadi guru dia mengaku Tuhan dan guru. Benarlah Yohanes 13 ayat 13. Kamu berkata akulah guru dan Tuhan, maka jawabmu benar sebab aku adalah guru dan Tuhan. Gitu. Jadi Yesus itu sedang menjelaskan dari perspektif manusia. Manusia melihat dia adalah guru, juga manusia melihat dia adalah Tuhan. Tapi kalau dari perspektif Tuhan, aku adalah Tuhan dan guru. Oke, paham ya itu. Hmm. Makanya kalau saya ketika nanya Yesus yang hidup itu nggak salah ya, Pak? Kalau nanya Yesus yang hidup, Ya. Nggak, Yesus itu katanya kan hidup gitu. Jadi ketika Jelas. hidup kan bisa saya tanya. jelas dia hidup. Siapapun bisa nanya. Semua Iya. manusia. Iya. Oke. Coba Bapak nanya sama ini, yang satu ini. Tanyalah dia coba, tanya Pak, cepat. Anggaplah Ya. ini Tuhan. Cepat. Ya, saya stres kalau nanya ke situ. Nah, makanya Tuhan itu harus hidup. Kalau Tuhan nggak pernah hidup ya mohon maaf ya. Oke, terima kasih. Saya sudah banyak dapat masukan. Nanti Ya. kalau saya dapat pertanyaan, saya boleh nanya lagi. Ya, Tuhan berkati Pak Bruno. Oke, terima kasih. Ya, selamat pagi. Ya, selamat sore, pagi ya. Itu. Jadi kalau kau tersesat, tanyalah gurumu. Siapa gurumu? Tuhan Yesus lah. Soalnya dia dari sorga. Yang tahu sorga itu harus yang punya sorga. Yang nggak pernah punya sorga, yang ngomongin sorga ngaco. Ojal, Ya, selamat pagi Tam. Islam Kristen Jal. Alhamdulillah masih waras makanya Islam. Apa? Masih waras makanya Masih Islam. waras, oke. Lu masih waras kan? Ya, Lu ngerti Tritunggal dong berarti? Ngerti Tritunggal nggak? Kan waras nih. Ngerti dong? Nggak. 3 dalam 1. Iya. Bingung nggak, Jal? Kenapa? 3 dalam 1 Nah. bingung nggak? Bingung lah. Ya makanya kok masih Islam. Ya kalau lu udah waras, nggak bingung, lu nggak mungkin masih Islam. Makanya lu tadi nggak, gue masih Islam lah tak. Kenapa? Karena masih bingung. Makanya gue tanya, udah ngerti Tritunggal? Bingung tak? Berarti lu masih Islam karena lu masih bingung. Jangan Nah, paham ya? Paham. Benarnya. Tuhanmu itu siapa? Bapak kah? Roh Kudus kah? Masih bingung? Atau firman Masih kah? bingung nggak? Masih bingung nggak? Masih bingung? Kalau dengan agamaku aku nggak bingung. Dengan Tritunggalmu Nah, itu dengan Tritunggal masih bingung kan? bukan bingung lagi. Bisa-bisa ngaku. Ya udah kena soalnya dia nggak mau ngaku lagi. Kalau dia ngaku bingung, ya udah pas. Memang Anda harus masih Islam. Iya kan? Tuhan Nah, Bapak itu Tuhan apa enggak? contoh ya Jal, sebelum kamu naik, Bapak itu tadi udah nggak bingung tentang Tritunggal. Makanya, oke. Makanya dia itu udah mulai percaya Yesus. Tuh, contohnya Bapak tadi, dia udah nggak bingung dengan Tritunggal. Ntar lagi tuh masuk Kristen. Lah, kalau kau kan masih bingung. Makanya,
Ya nggak, Jal? Iya bingung, dengan Tritunggal aku bingung. Tapi dengan agama gua aku mantap. Begitu. Oke, dengan agamamu mantap, serius. Serius. Oke. Kamu percaya Tuhan itu satu? Percaya. Oke. Kalau Tuhan itu satu, yang mana lah yang benar Tuhan itu yang satu? Yang satu itu yang benar. Ya siapa lah yang benar itu? Kau ulang-ulang aja itu. Yang mana lah yang satu, yang benar itu yang mana? Yang ini, yang ini, yang ini, yang mana? Karena Tuhan itu ada macem-macem. Ya, yang mana yang benar? Ayo. Nggak ada yang macam-macam. Loh. Kul huwallahu ahad. Oke. Kalau gitu Tuhannya orang Buddha sama nggak dengan Tuhanmu? Beda. Ya berarti udah lebih dari satu. Ini beda nggak, Jal? Beda lah, Ta. Ya iya berarti lebih dari satu toh. Kalau ini satu biji, mana nggak ada pembedanya, iya kan? Nah, udah serapan. Jadi mana yang satu? Jadi mana yang Udah satu? sarapan belum? Aku nanya udah sarapan belum? Udah boker bahkan. Cepatlah. It's okay lah kalau kau bilang Ishak dan Yakub Tuhannya adalah Allah. Siapalah istrinya Ishak di dalam kitabmu? Ishak, katamu Tuhannya adalah Allah. Ishak orang apa? Ishak itu anaknya Ibrahim. Ya, Dengan- Ishak itu, Yakub itu orang mana? Suku mana? Bangsa apa? Arab. Manusia dia, nggak ada pakai Saya suku tahu bangsa. manusia, suku bangsa. Mas. Saya Anaknya tahu. Yakub itu baru Saya manusia, saya asli Indonesia, oke? Ishak dan Yakub itu orang apa? Bangsa apa? belum ada bangsa-bangsa saat itu, Ta. Semua wilayah dikuasai oleh Allah Subhanahu wa Berarti kamu taala tidak tahu bahwa Yakub itu adalah Israel, nggak tahu? Nah, makanya aku Nah. bilang kamu aja Maka nggak tahu kalau Yakub itu pakai Israel. Oke, saya tanya, Daud orang mana? Kalau Daud kau tanya, Ta, baru aku bisa jawab. Apa? Orang mana Daud? Itu kan dipakai beko. Capek ya, capek beko tuh kalau Yakub itu. Kalau Daud, Ta, kalau Daud kau kasih aku kasih penjelasan, tapi kalau Yakub Sekarang saya tanya, Tuhan. Daud Tuhannya siapa? Daud Tuhannya Allah Subhanahu Oke, wa taala. Daud orang Tuhan. apa? Daud bangsa apa? Daud itu adalah keturunan Yakub Bani Israel. Oke, Bani Israel. Orang Ya. Israel itu pakai bahasa apa? Bahasa dia sendiri lah. Makanya di dalam Al-Quran. Sekarang saya tanya, kalau orang Israel pakai bahasa orang Israel, kira-kira orang Israel manggil Tuhannya Allah nggak? Allah lah. Hah? Nama Allah itu ada di dalam seluruh kitab Ini saya suci. tanya, ini Daud manggil Allahnya apa? Allah, gitu. Iya. Iya, Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Iya. berarti Mazmur Daud itu dari bahasa Ini baru. Daud itu Tuhannya Allah. Zabur itu diturunkan dalam bahasa Arab atau dalam bahasa lain? Dalam bahasa masing-masing. Daud Oke. pakai bahasa Ibrani, maka diturunkan Oke. dalam bahasa Ibrani. Kalau Makanya, Daud dalam bahasa Ibrani, orang-orang yang berbahasa Ibrani manggil Allahnya apa? Jal. Allah juga. Allah itu adalah nama. Kamu nggak sendirian di sini, Jal. Karena masih ada juga kaum bingung di bawah ini, Jal. Tenang ya, Jal ya. Kalau kamu bilang orang Ibrani itu, orang Yahudi itu, Bani Israel yang berbahasa Ibrani, orang itu tidak pernah manggil Tuhannya Allah. Oke, saya tunjukkan Jaburnya Daud ya. Oke.
Kita lihat Jaburnya Daud, ya kan? Jabur 22. Ya. Apakah dia memanggil Allahnya dengan sebutan Allah? Ya, kita lihat aja, ya kan? Oke, Jal. Nih, kamu pernah dengar kata Eli Eli lama sabaktani? Ya, pernah. Bahasa Ibrani ya. Nih. Ini kira-kira. Iya, Jabur 22. Yang mana lah kata Allah itu, Jal? Coba aku cari dulu, Jal. Ini kan Jabur 22. Ini bahasa Ibrani ya. Yang mana lah kata Allah itu, Jal? Coba, Jal. Yang mana, Jal? Ini Mazmur 22 ini, Jal. Coba, Jal. Kalau Yang mana diskusi kata Allah itu, Jal? adik yang kalau Yang diskusi mana, itu, Jal? gunakanlah otakmu, gunakan akal pikiranmu. Oke, Jal. Nih, kamu baca ya, Jal. Nih, ini tulisannya Ibrani tadi. Coba baca, Jal. Coba baca, Jal. Ini dia, Jal. Ini apa nih, Jal? Baca, Jal. Eli. Lama sahabat tani. Mana Allahnya? Mana Allahnya? Ini Eli. Kau bilang Allah. Udah ganti nama. Sejak kapan ganti nama, Jal? Nah, Jal. Sejak kapan ganti nama? Aduh, Jal. Sejak kapan ganti nama? malulah kau. Pakailah akalmu, ta. Malulah dikit kau, ta. Jangan main klaim tadi. Jangan kau. Jal, sejak kapan Allahmu ganti nama jadi Eli? Tanya dulu, sejak kapan? Sejak Allahnya Daud yang dia panggil Eli? Bentar dulu. Sejak kapan ini jadi kitabnya Daud dan Musa? Coba Jal. Sejak kapan ini jadi kitabnya Daud dan Musa? Sejak kapan Gitu, juga Kak. itu kau imani, Jal? Kalau kamu bilang sejak kapan itu jadi kitabnya Daud Iya, dan Musa? karena ya kan? ini bukan kitabnya Daud dan Musa, maka aku nggak imani. Aku membacanya saja. Aku sudah Oke, bingung. sekarang saya tanya, Lagi mengimani. dalam rukun imanmu, kamu beriman kepada kitab yang mana aja, Jal? Ya, kami di sana Dalam beriman rukun kepada imanmu, kitab. ya di dalam Quranmu dikatakan kamu beriman kepada Jabur, beriman kepada Toret, beriman kepada Injil. Itu mana barangnya, Jal? Tapi bukan kepada ini. Iya, yang mana, Jal? Tapi Yang bukan mana? kepada ini, ta. Tapi bukan kepada ini Baik, kami beriman, ya. pertanyaannya adalah kalau kalian tidak beriman kepada kitab yang kamu tunjukkan, kenapa orang Islam selalu ngebahas kitab kami? Dan yang lucu adalah, Jal, yang lucu adalah ada beberapa ratus orang Islam di sini ngais-ngais dari Yohanes, Kidung Agung, Yeremia yang bukan kamu imani. Iya kan? Jadi jangan bilang kalau Daud itu diturunkan kitab Jabur. Kitabnya nggak ada. Aja. Ya, unyu-unyu banget loh. Coba saya tanya Aku kamu beriman kepada Jabur kan nggak? beriman kepada Zabur. Oke, mana kepada Jaburnya? Taurat. Mana Jaburnya? Taurat kami beriman kepada Injil. Iya benar, tapi bukan Mana kepada ini. Iya, nggak Bukan apa-apa nggak kepada beriman ini. kepada itu. It's okay, memang betul. Kalian tidak Seluruh beriman kepada itu. kitab-kitab Ya. yang telah diturunkan oleh Tuhan kami, oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sudah terangkum di dalam Al-Qur'an. Oke, tunjukkan dong. Musa dikasih kitab, Siap, tunjukkan Jaburnya Daud. Coba, Daud tunjukkan dikasih Jaburan. kitab, Isa dikasih kitab. Kami beriman kepadanya. Bukan berarti kami harus mencari kitab itu, karena seluruh kitab itu sudah ditulis oleh Isi disempurnakan Jabur oleh apa sih, Al-Qur'an. Jal? Kalau saya boleh tahu, isi Jabur itu apa? Jal,
Kami nggak membutuhkan Zabur lagi, kami Katamu nggak ada di membutuhkan Quran. Taurat lagi, Tadi kau bilang ada kami nggak dirangkum di membutuhkan Quran. Injil lagi, karena semua sudah komplit dan sempurna di dalam Al-Quran. Oke, di Al-Quran ada Jabur nggak, Jal? Ada hukum-hukumnya Yang mana? sudah Yang disempurnakan mana? semua. Yang mana hukum-hukum Dan di dalam Nabi Jabur? kami berkata, jika ketika Jal, dengerin dulu. Mana Jabur di dalam Quranmu? Tunjukin satu ayat Jabur di Quranmu, Jal. Ayo, tunjukin dong, Jal. Jabur di dalam Quranmu, Jal. Yang jangan mana? mius, jangan. Nah, Kan begini. biar ketahuan. Biar ketahuan. Jabur itu yang mana? Ayo, Quran surah berapa? Ada Jabur Daud di dalamnya dirangkum. Nah, baik, aku jelaskan. Begini, Bang. Makanya di dalam Tunjukin Islam aja, nggak usah pakai kata pendahuluan pembuka, langsung aja. Tunjukkan yang mana yang dirangkum isi Jabur itu di dalam Quranmu. Quran surah berapa? Ada isi Jabur. mius, Bang. Mau tunjukin dulu, Jal. Saya nggak butuh kata Seluruh. pembuka, pendahuluan, ya salam-salam. Saya nggak butuh. Tunjukin aja dulu. Udah sarapan lah dulu dah. Sarapan ini. Mana Jaburnya, Jal? Mana Jaburnya? Cobalah, Jal. Mana Jabur yang dirangkum di dalam kitabmu? Hukum-hukumnya Zabur. tadi kau bilang. Kau catat Surah, semuanya. Zabur, dan Injil Mana? itu tak. Mana Jabur Daud di Zabur. dalam Quran? Dia itu menurunkan syariat-syariat pada zaman dan Kau tahu Jal? Kau tahu nggak? Kayak gini cara menurunkan itu, Jal. Tuh, itu menurunkan. Teman-teman ada nggak di atas Rizalnya? Ada nggak Rizalnya di atas? Itu saya lagi turunkan itu. Saya lagi nurunkan, berarti dia ada di bawah dong. Coba Jal, yang mana Jal? Udah turun belum ke bumi si Rizal?